Nanti, mari kita mulai dengan membaca bersama-sama eh, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di siang hari ini, alhamdulillah telah bergabung ya. Memang apa namanya di kelas C ini kita kuliah online untuk mengganti meskipun kampus menyatakan libur, tapi lagi-lagi saya punya prinsip juga sama ya. Jadi kalau kita menunda tuh bisa jadi ada kesempatan baik yang harus terkorbankan kalau kita menunda. Jadi kita dahulukan lah. Nah, ini saya juga share screen nih, apa namanya. Harapan saya kalian tidak seperti inilah. Misal mana ya tadi ya? Sebentar. Saya kemarin tadi mana ya? Oh di ini ya, bukan di Telegram. Jadi harapan saya tidak sampai teman-teman gitu ya, tapi ya nanti saya coba dilah gitu ya, coba membantu apa yang saya bisa. Tapi harapan saya tidak seperti inilah. Contoh, ini angkatan 18 ya, angkatan 18 berarti sekarang semester tahun sekarang angkatan tahun 2025 mungkin udah semester 13 14-an lah ya. Dan ya ini masalah terkait ini. Belum lulus mungkin. Ya, ya jangan sampai seperti itu. Ya, datang selesaikan sedini mungkin. Oke, nah Dharma Mukti juga sama, pokoknya komitmen lah hasilnya selesaikan. Gak usah kabur, kita hadapi terus. Ya sama, saya juga nggak akan kabur wah. Nanti nanti aja, nggak usah kuliah-kuliah, nggak kuliah hadapin, ya, bikin kuliah gitu ya. Oke, nah baik sekarang saya serahkan kepada apa namanya. Oh ya, sambil menunggu lengkap, ini udah lengkap belum siapa kelompok yang udah lengkap tuh? Brilian, Manda, Raihandra, eh bertiga aja ini ya. Ya udah siap tadi Brilian udah siap ya udah. Nanti tolong apa namanya dipresentasikan ya. Tidak lebih dari 5 menit. Dan insya Allah minggu depan kita tetap kuliah. Oh ya saya harus share. Nanti kalian pasti bilang, Pak Azhar kenapa kita offline sedangkan yang lainnya online? Senin malamnya ya karena kalau dari undangan yang saya dapat dari Selasa pekan depan itu jam 8 sampai selesai. Ketika lihat di rundown itu sampai duhur saja. Duhur udah penutupan. Artinya Selasa jam 2 saya bisa ngajar offline di kampus. Oleh karena itu tetap offline. Jadi saya tidak kemudian apa namanya memutuskan online offline itu berdasarkan kesesuaian lah dari acara yang menyibukkan. Artinya saya habis ini kan selesai terus di kampus bisa ngajar. Itu untuk minggu depan ya. Jadi offline di kampus. Meskipun teman kalian di kelas A, B itu online di Senin malam. Oke, nah sekarang kita berikan apa namanya waktu kepada siapa ini? eh Brilian, Brilian atau kelompoknya Yuda dulu. Yuda, Iyas, Rohmat Santoso. Kayaknya tinggal Rohmat ya yang belum join ya. Iya Pak, Hmm. Pak, mohon maaf, itu kelompok saya dulu atau kelompoknya Bintang dulu ya Pak? Nah, ya itu yang disisihkan gimana? Eh, Kelompok mah dulu. yang Ya Pak, siap dulu. Ini kurang kelompoknya satu. Bintang Kalau komunis ini kurang dua. kurang dua. Miftah sama Bintang belum hadir. Ya udah kalau kayak gini yang penting yang kurang satu aja lah. Wong Angel Ya, silahkan. sepakat itu Pak. Bintang udah hadir, Sepakat Pak. itu. Oh Bintang. Oke. Wah sama-sama kurang satu. Miftah gimana? Udah hadir belum? Miftah Bintang nggak udah tahu, hadir. Pak. Jarang online, Pak. Oh, Miftah jarang online. Ya udah. Silakan siapa dulu boleh. Tadi Ahmad Brilian udah ini siapa? Oh ya udah Yuda dulu lah. Udah share screen. 5 menit dari sekarang waktu kami persilahkan.
Halo? Gimana pembukaannya atau yang menjadi ininya? Oh, ini kelompok saya, Pak ya. Iya lah itu udah tampil tuh Yuda, Rohmat Santoso, Iya, Solahuddin. Kopi dong, Os. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa ini? Bong Angel. Di sini kami meneliti tentang abstrak penelitian pembuatan tahu di pabrik tahu Kartasura. Jadi, tahu itu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang sangat populer di Indonesia. Jadi, teman-teman juga mungkin sudah tahu semua soal tahu karena nilai gizinya yang tinggi, rasanya yang netral dan harganya yang relatif terjangkau untuk rakyat Indonesia. Pembuatan tahu melibatkan beberapa tahapan penting seperti perendaman kedelai atau air perasan jeruk nipis, pencetakan dan pendinginan. Meskipun teknologi dasar produksi tahu telah dikenal secara luas, dalam praktiknya masih banyak prosedur produsen khususnya pada skala industri kecil dan rumah tangga yang menghadapi beragam kendala dalam menjalankan proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis berbagai kendala yang muncul selama proses pembuatan tahu, baik dari sisi teknis, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari aspek teknis, kendala yang paling sering dijumpai adalah ketidaksesuaian kualitas bahan baku kedelai, terutama akibat ketergantungan pada kedelai impor yang fluktuatif kualitas dan harganya. Selain itu, masih banyak produsen tahu yang menggunakan peralatan tradisional, kurang higienis, sehingga mempengaruhi efisiensi kerja dan kualitas produk. Akhirnya, proses penggumpalan tahu yang sering tidak konsisten akibat kurangnya pemahaman mengenai takaran dan waktu pengadukan bahan koagulan yang menyebabkan hasil tahu tidak padat dan mudah hancur. Jadi penjelasan di sini apabila ada kendala pada mungkin bisa terjadi karena alatnya di Indonesia ini sering menggunakan alat yang masih tradisional. Sedangkan di Indonesia ini sudah banyak alat-alat canggih untuk membuat tahu, tapi rakyat yang membuat tahu masih lebih mengutamakan alat-alat tradisional gitu. Segi ekonomi, pelaku usaha seringkali terkendala oleh hal usaha yang terbatas, sehingga sulit untuk melakukan inovasi teknologi atau perbaikan peralatan produksi. Fluktuasi harga kedelai. Setelah itu sementara itu dari sisi lingkungan, pembuangan limbah cair, hasil menyaring dan pengendapan masih. Jadi memang ini tambahan sedikit, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Jadi pembuatan tahu itu terkendalanya itu mungkin di ini pembuangan limbah itu mempengaruhi rakyat masyarakat yang lain yang terganggu dengan baunya yang hingga pada saat ini masih jadi persoalan di masyarakat sekitar dalam segi aroma yang kurang sedap. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ayubi. Iya, ada baik. Tes bisa masuk, Pak, Bisa, terdengar suaranya. jelas. Oke, langsung Ayubi yang saja punya ke pabrik tahu.
Boten, Pak. Kan Bang, yang yang punya itu punya Ya, pabrik ya, pabrik tahu. ya. Silakan, silakan Tentu lanjutkan. saja selanjutnya yaitu di pendahuluan. Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia karena kandungan proteinnya yang tinggi, harga yang relatif murah, serta kemudahan dalam pengolahannya menjadi berbagai jenis makanan. Sebagai makanan tradisional yang telah mengakar kuat dalam budaya pangan masyarakat, tahu diproduksi secara luas oleh industri rumah tangga hingga pabrik berskala kecil hingga menengah. Proses produksi tahu melibatkan tahapan yang kompleks mulai dari perendaman dan penggilingan kedelai, perebusan, penyaringan, koagulasi, pencetakan, hingga pemotongan dan pengemasan. Meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, kenyataannya praktik produksi tahu di tingkat pabrik masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang dapat memengaruhi mutu, keamanan, dan keberlanjutan produksi. Secara umum, permasalahan yang kerap muncul dalam proses pembuatan tahu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek teknis atau produksi, dua aspek kualitas dan keamanan pangan, tiga aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dari sisi teknis, tantangan yang paling mencolok adalah kekurangan standarisasi proses produksi. Sisi teknis tantangan terutama dalam hal pengendalian suhu, pH, dan konsistensi koagulan. Banyak pabrik tahu yang masih menggunakan peralatan tradisional dengan teknologi yang sederhana, kurang efisien, dan sulit dikendalikan secara presisi. Akibatnya, produk yang dihasilkan sering mengalami fluktuasi mutu yang mencakup tekstur yang tidak seragam, warna yang tidak konsisten, hingga rasa yang kurang stabil. Di samping itu, aspek kualitas dan keamanan pangan juga menjadi isu krusial. Sanitasi lingkungan produk dan peralatan serta kebersihan pekerja seringkali tidak memenuhi standar atau good manufacture processing. Studi oleh Rahmawati menunjukkan bahwa sebagai besar pabrik tahu skala kecil tidak menerapkan sistem keamanan pangan seperti hazard analysis and critical control point atau HACCP sehingga berisiko tinggi terhadap kontaminasi mikrobiologis seperti Escherichia coli dan Salmonella yang dapat membahayakan konsumen. Selain itu, penggunaan air yang tidak layak, baik dari sisi kualitas fisik maupun mikrobiologis, memperburuk mutu produk tahu secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, serta lemahnya pembinaan dan pihak terkait memperburuk kondisi tersebut. Banyak pabrik tahu yang masih dikelola secara tradisional tanpa dokumentasi proses yang memadai dan tanpa adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan atau Lingkungan Hidup. Dengan kompleks persoalan yang dihadapi industri tahu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi selama proses produksi, baik dari aspek teknis, manajerial maupun lingkungan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi perbaikan dan intervensi kebijakan guna meningkatkan efisiensi produksi, menjamin mutu dan keamanan pangan, serta menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan utama yang dihadapi dalam pembuatan tahu di pabrik, serta memberikan rekomendasi solutif berdasarkan prinsip sanitasi, efisiensi produksi, dan berkelanjutan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori-teori yang relevan. Proses pembuatan tahu merupakan proses yang dihasilkan dari sisaan bahan baku
berupa ampas tahu. Ampas tahu dapat dihasilkan dari sisa dari kedelai yang sudah digiling secara halus yang dicampur dengan air proses yang dihasilkan dari penggilingan ampas tahu akan menghasilkan limbah. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Definisi, tahu merupakan olahan dari sisaan dari sari kedelai. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein yang menggumpal. Bila bereaksi dengan sifat asam, pengumpulan protein oleh asam akan berlangsung secara cepat yang dihasilkan dari cairan dari kedelai yang sebagian besar air tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Pengeluaran air yang terperangkap tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin banyak air yang dikeluarkan dari gumpalan protein. Gumpalan protein tersebut yang kemudian disebut dengan tahu. Yang kedua yaitu proses. Proses pembuatan tahu dari proses pemilihan kedelai, proses perendaman, penghalusan, penyaringan, pemasakan, pencetakan, hingga menentukan komponen kimia yang terkandung di dalam tahu dapat dijadikan sebagai konten majalah kimia. Proses pembuatan tahu dilakukan dengan pemilihan biji kedelai terbaik. Selain itu juga proses pembuatan tahu tidak semua biji kedelai terekstrak dengan baik, di mana masih menyisakan ampas padat dan air yang sering dikenal dengan ampas tahu atau glycine max. Ampas tahu merupakan bahan sisa dalam proses pembuatan tahu berbentuk padat yang didapatkan dari bubur kedelai. Ampas tahu masih mempunyai kandungan protein yang relatif tinggi karena pada proses pembuatan tahu tidak semua kandungan protein terekstrak. Kendala dalam proses pembuatan tahu memiliki berbagai kendala dalam proses produksinya. Kendala tersebut bisa merupakan keterbatasan bahan baku, modal tenaga kerja, dan masalah limbah. Harga bahan baku yang terkadang fluktuatif ini bisa menjadi tantangan sendiri dalam proses produksi. Selain pengelolaan limbah merupakan tantangan penting terutama dalam proses industri tahu itu sendiri. Proses pemasaran juga merupakan kendala yang harus diperhatikan oleh pemilik produksi tahu. Hal ini karena dalam proses pemasaran memerlukan jangkauan pasar yang lebih luas, juga harus meningkatkan nilai tambah produksi tahu. Kualitas produksi tahu yang dihasilkan yang tidak stabil itu dapat menjadi hambatan atau kendala dalam hal pemasaran. Ini adalah kerangka konsep dalam Terus yang satu lagi proses yang pembuatan. nerangin siapa selain Yuda sama Salahuddin? Ilyas, Pak. Ya, silakan Ilyas. Ya, saya gilirannya. Udah 1 menit yang Salahuddin sama Yuda. Halo, Iyasnya mana? Pak. Ya sama Rohmat Pak yang belum Pak. Ya, Romat dah hadir. Segera dikasih giliran kan 1 menit 1 menit. Iyas mana? Nggak hadir. Nggak ada Iyasnya. Rohmat. Oh ya udah kalau nggak hadir yang dua. Oke. Nah sekarang kita se ya cukupkan lah nanti biar ini bintang ini tampil pada klub kelompoknya Dardirdor ada yang hadir nggak nih? Rizky, Daroja, Dimas, Rizky ini ada yang hadir? Rizky nggak ada, Dimas, Amril nggak ada, ya udah nggak ada yang hadir.
Kita ke kelompoknya eh Powerpuff, Powerpuff, Barokah, Hayati, Wahyu, Hanifah. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. eh Barokah mana Barokah, Hayati, nggak ada. Barokah, Hayati, Wahyu tadi ada. Wahyu silakan bertanya. Ada pertanyaan Wahyu sama Hanifah ya. Halo? Nah, ini Jazimah beda sama Hanifah ya kan? Oke, Wahyu, halo, hadir. Ada pertanyaan? Yang hadir Wahyu aja ini. Oke, belum ada ya. Kita geser ke satu orang lagi. Ke udah gitu aja. Jazimah, Dista, Aril, Torik. Silakan pertanyaan. Jazimah ada nih. Jazimah, Torik, Dista. Oh, Dista nggak ada. Sama Aril ya. Bertiga ya. Silakan pertanyaan dari kelompok eh kelompok apa namanya? Udah gitu aja. Cek, 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 Sore gimana ada pertanyaan kelompoknya? cek. Nah, tanya pokoknya tanya, diskusikan ini ada temanmu inisiasi. Masuk gak, Pak? Suara saya, Pak. Oh ya, masuk masuk. Baik. Izin bertanya. Mm-mm. Pertanyaannya simpel saja. Saya ingin Heeh. bertanya, eh, PKM yang dari kelompoknya Mas Yudo, Mas Rohmat, Mas Ilyas, dan Mas Ayub ini masuknya ke PKM artikel ilmiah atau RSH atau kewirausahaan. Yes. Mungkin itu aja. Bagus. Bagus. Terima kasih Torek. Silahkan dijawab. Wong Angel, kelompok Wong Angel. Halo? Halo, halo. Solahuddin, Iyas. Solahuddin, Iyas gak ada ya. Cuma andanya Solahuddin sama si Yuda. Jawabnya Baik, Pak. Bagaimana tadi pertanyaannya, Pak? Tolong pertanyaannya ini diulang. saya ulangi ya, PKM-mu ini sebenarnya itu dalam bentuk PKM artikel ilmiah nantinya atau PKM RSH atau PKM kewirausahaan. Kami ngambil menyimpulkan penelitian kami ini menurut kami PKM kewirausahaan, Pak. Karena Hmm. supaya teman-teman bisa tahu jika kita ingin membuat sebuah pabrik tahu ini kendalanya, ini sisi keuntungannya dan ini sisi negatifnya. Jadi biar mempunyai pengalaman materi supaya bisa lebih hati-hati ke depannya ketika membuat pabrik. Oke, Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang mungkin giliran saya sebelum nanti presentasi kelompok satunya lagi ya. eh Saran saya ini, saya masukkan di grup tadi judul-judul yang lebih potensial ya untuk pabrik tahu. Pertama, sebenarnya kita harus bedakan jauh, cukup jauh. Jadi PKM kewirausahaan dengan PKM penelitian tuh cukup jauh secara mindset dan lain sebagainya. Walaupun sama-sama halnya sebenarnya ya, kalau kewirausahaan itu bisnis baru, suatu bisnis yang membedakan bisnis-bisnis yang lain. Ya, tahumu ini tahu yang berbeda, entah tahu dari bukan dari kedelai misalnya, tahu dari daun pisang atau apapun itu gitu ya. Itu harapannya seperti itu kemudian jadi satu bisnis baru. Kalau penelitian sebenarnya adalah penelitian-penelitian yang udah lama kita kumpulkan dan kita menyampaikan satu ide penelitian yang baru. Nah, ini contoh maka tidak ada banyak di sini apa namanya sitasi ya. Kan harus ada sitasinya setiap pernyataan ya. Ini ada tapi cukup lama juga. Ini menandakan sebenarnya judul riset ini cukup cukup outdated ya, outdated ya. Outdated itu adanya udah terlalu lama. Ini 2010. 2010.
Kalian usia berapa itu? 2012. Ambil yang terbaru 3 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir. Ini bahkan tidak ada yang ini sedikit yang terkait definisi tahu aja. Nah, kemudian ini jadi kayak teori pembuatan tahu daripada sekitar sebuah penelitian gitu ya. Misalnya eh, sertifikasi halal pengusaha tahu misalnya kendalanya apa gitu ya. Terus kemudian saya sampaikan di grup itu apa namanya supaya saya carikan AI, pakai AI lah untuk misalnya untuk ini. AI itu lebih bagus judulnya ya. Maka saya apa namanya saya sarankan nih judulnya diubah untuk UASnya nih. Misalnya halal gastronomi pada produk pengolahan tahu ya. Jadi ada beberapa sebagai daya tarik wisata halal, tahu gejrot, ya kan, tahu apa lagi yang menurut saya cukup cukup tradisional ya, tahu gejrot, tahu pong, tahu macam-macam lah. Menurut saya itu bisa, tapi kita jelaskan bagaimana sistem penjamunan mutu halalnya, di mana pangsa pasar wisata halal yang menarik untuk dipasarkan, itu silahkan itu bisa. Nah, kayak gini lebih masuk ke wisata halal ya. Dan itu lebih pendekatannya lebih riset. Baik, mungkin itu aja ya eh masukannya dan tolong diubah lah itu penelitian cukup berbeda jauh. Jadi Yudo Ya, harus Pak. memimpin timnya dengan lebih baik ya apa namanya? Ya apa namanya bisa lah insya Allah. Cuma 5-10 halaman gunakan AI dengan lebih baik juga dan diskusi dengan AI sehingga kita bisa punya banyak pilihan ya. Oke, bahkan Ya, Pak. misalnya kalau kita lihat di Terima kasih. anu ya, di misalnya di Google tadi nih, saya coba. Ini judul-judul di Google Scholar yang sudah ada udah lumayan lebih ini. Mungkin maunya manajemen kali ya. Contoh ini tahun 2024 biaya produksi. Ini lebih jelas dari hanya sekedar permasalahan produksi tahu. Analisis break-even point usaha industri tahu tahun 22. Ini penerapan green innovation pada pengolahan limbah pabrik tahu. Ini juga keren sebenarnya. Dan lain sebagainya. Ini udah lebih spesifik dan lebih ini ya, daripada hanya sekedar kamu tadi ngomong permasalahan umum. Mungkin sambil satu masalah dalam produksi usaha tahu, kemudian diskusi mendalam dan cari solusinya, gitu ya. Kalau mau tentang masalah limbah dan lain sebagainya, ramah lingkungan itu juga cukup trending topik. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Pertanyaannya juga dari kelompok udah gitu aja ya. Yang nggak hadir cuma Dista. Kemudian kita ke kelompoknya si Raihandra. Nah, tolong share screen-nya di stop. Kemudian kelompoknya Raihandra atau istilahnya komunis menyampaikan hasil UTS-nya. Silahkan. Mandari masih Pak. Oh iya, Mandari masih. Ini siapa yang share screen? Petugasnya siapa? Ahmad Brilian. Nah, silakan yang mengawali siapa? Yang ngobrol. Pokoknya 1 menit 1 menit jatahnya. Oke, izin masuk ya teman-teman. Yes, yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok komunis penelitian PKM AI, artikel ilmiah, rekonstruksi hukum wakaf produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Makosid Syariah. Mengapa kita mengambil hukum tersebut? Karena sejalan dengan pemerintah yang saat ini, di mana menerapkan pengambilan hak terkait tanah-tanah yang tidak terawat untuk digunakan menjadi tempat kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan instrumen Islam yang memiliki potensi dasar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam bentuk wakaf produktif. Wakaf dalam dasar hukum untuk mengelola wakaf implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak wakaf bersifat konsumtif, seperti untuk pembangunan masjid, yang meskipun penting tak memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Wakaf produktif seharusnya punya menciptakan nilai tambahan dan memberi manfaat ekonomi
jangka panjang dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, misi Presiden Prabowo dan Menteri Nusron terkait pengelolaan tanah terlantar untuk dikonversi menjadi tanah wakaf produktif menjadi langkah strategis untuk maksimalkan pemanfaatan lahan yang tidak dikelola dengan baik guna memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam hal itu, mengkaji kembali konstruksi hukum wakaf produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip makosid syariah. Rumusan masalah itu bagaimana konstruksi hukum wakaf produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bagaimana rekonstruksi hukum wakaf produktif dalam rangka mencapai tujuan makosid syariah. Tujuan penelitian menganalisis kondisi hukum wakaf produktif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dua, menyusun rekonstruksi hukum wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip makosid syariah untuk mendukung kesejahteraan umat. Manfaat penelitian bagi penulis, penelitian ini akan memperdalam pemahaman penulis mengenai konstruksi hukum wakaf produktif di Indonesia serta penerapan prinsip-prinsip makosid syariah dalam regulasi hukum yang ada. Hal ini akan memperkaya wawasan penulis dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai pengelolaan wakaf yang optimal. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf produktif sebagai alternatif solusi ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mendukung pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya program studi hukum ekonomi syariah, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kurikulum dan menjadi dasar bagi pengajar serta penelitian lanjutan di program studi hukum ekonomi syariah terkait isu wakaf produktif. Mungkin dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, Manda, silakan. Giliran siapa? Bentar ya, Pak. Iya. Lama nggak apa-apa, lama dikit. Ya, ada tujuan pustaka konsep wakaf produktif menurut eh, Harun Ema 2018 dalam artikelnya berjudul Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pembayaran Ekonomi Umat. Bentar ya, Pak. Soalnya ini, Pak. Umat yang dianut di Jurnal Ekonomi Syariah. Wakaf produktif adalah pengelola harta wakaf yang ditunjukkan untuk menghasilkan pendapat yang digunakan kemaslahatan umat bagi kemaslahatan harus di bentar yang harus wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi untuk jika dikelola secara wakaf Indonesia Undang 12 dalam makalahnya implikasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam mengelola aset wakaf produktif di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 41 lanjut next. Nah, lanjut next yang lain. Mandari masih udah. Pengen dengar suaranya yang lain. Bintang atau Itu eh ya ini pertanyaan, Pak. Baik, 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 Pak. Manda, apakah masih bisa lanjut? bisa Oh, lah. Mas. Terus tahun 2004 memberikan landasan hukum eh, bawa lagi ya. Landasan hukum yang kuat masih terdapat eh, kesenjangan antara regulasi dan praktik tentang dalam mengawas serta serta kepastian
hadir dalam mengelola wakaf produktif yang masih belum optimal di beberapa wilayah. Lanjut di sama Binta lagi, Pak. Soalnya nggak jelas ini, Pak. Maaf ya. Ya, ya. Silakan ke yang lain. Jangan mandat lagi. Bintang atau Raihandra. Yang Oke, belum. Pak. Makosid syariah dan implementasinya dalam hukum wakaf. Menurut Rashid tahun 2020 dalam artikel Urgensi Makosid Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam yang diterbitkan dalam jurnal Al-Amfal. Prinsip Makosid Syariah sangat penting dalam perumusan dan rekonstruksi hukum wakaf. Menyebutkan bahwa prinsip perlindungan terhadap harta fis al-mal menjadi dasar utama dalam mendorong wakaf yang bukan hanya sah secara hukum dan juga bertampak secara sosial dan ekonomi. Studi khusus wakaf produktif di Indonesia. Menurut Putri S.A. tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif di Jawa Tengah, Mas Brilian. Implikasi Mas. Atas lagi. Atas lagi, atas. Masih yang B soalnya. Mana tadi? Yang D. Yang D. Ya, Raihandra. Sekarang Jawa Raihandra gantian. Jawa Tengah implementasi wakaf produktif telah berhasil dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga filantropi lokal. Studi tersebut menunjukkan bahwa dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, wakaf produktif mampu menjadi solusi ekonomi alternatif di masyarakat pedesaan. Lanjut bab 3, Mas Rehan. Mas Raihan, Metodologi, silakan. metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yudikatif untuk mengaji penaturan perundang-undangan terkait wakaf. Khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 serta penerapan prinsip-prinsip wakaf syariah dalam pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Marzuki tahun 2017 dan bukunya penelitian hukum yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum sebagai landasan untuk utama dalam menjelaskan dan nilai-nilai perlakuan sesuatu norma. Di samping itu, Mas, mana pendekatan Mas? Laudan. juga diterapkan guna memberikan ruang interpretatif terhadap norma hukum yang ada sehingga dapat menemukan solusi yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini metaversalis pembacaan hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara konseptual berdasarkan nilai-nilai maksud syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemarjuritan. Dengan kedemikian, penelitian ini dan penelitian ini penulisan akan menganalisis teks-teks hukum dokumentasi terkait dan peraturan dan mengatur wakaf untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur wakaf produktif secara efektif prinsip-prinsip wakaf syariah diterapkan dalam pengelolaan. Pendekatan memungkinkan penulis untuk mengenai wawasan yang lebih komprehensif tentang potensi dan pengolahan. Pendekatan kemungkinan penulis untuk mengalami wawasan komprehensif tentang potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan
wakaf produktif serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki ke depan. C. Sumber data. Lanjut. Naik, naik. Ya udah Sumber cukup, data. cukup, cukup, cukup. Sudah, Pak. Nah, waktu terbatas ya. Eh, Ya, kita minta pertanyaan saya itu satu juga. Ini dikumpulin nggak kemarin pas UTS? Siapa yang bertugas mengumpulkan atau yang sudah mengumpulkan? dikumpulin, Pak. Kemarin yang ngumpulin itu si Miftah. Siapa? Si Miftah. Mif. Oh, Miftah. Miftah. Iya, Pak. Oke. Kemarin Bentar, bentar. dibagi Soalnya pembagian. saya cari siapa ini semua. Nggak ada ini. Oke, Miftah ya. Miftah, oke. Oh, yang mengumpulkan Miftah tugasnya. Oke. Baik, sekarang ke kelompok Kiskis. Mumtaz tadi ada, saya lihat pertanyaan. Yang hadir siapa aja? Mumtaz. Mumtaz mana Mumtaz? Mumtaz hadir. Terus siapa lagi? Kelompoknya Mumtaz, Dharma Mukti ada nggak nih? Dharma Mukti hadir. Siapa yang bertanya satu pertanyaan buat kelompoknya ini? Fahmi sama Argo. Fahmi sama Argo. Fahmi. Kami nggak hadir, Argo nggak hadir. Berarti dua tok. Ada pertanyaan? Nggak ada. Belum? Cukup kayaknya, Pak. Nggak ada yang tanya. Oh nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, kita kasih nilai satu tok. Satu Bentar, Mumtaz Pak. sama. Oh ada. Ini kalau ada pertanyaan kita kasih nilai dua. Monggo, Mas Dharma, monggo. Ini guys. Kan kehadiran kan kasih poin keaktifan. Jadi enggak, Monggo, jadi Mas ada Dharma. pertanyaan nggak nih? Mas Dharma, Hah? Mas Dharma. Hadir? Udah apa masih dipikir? Kalau masih dipikir, saya ke kelompok top dulu nih. Mungkin di skip dulu aja, Pak. Oh ya, skip dulu. Nanti kita kasih dulu. Tadi saya lihat tuh ada Diki deh kayaknya. Kalau Diki, Hilmi, siapa yang mau menanya? Zikrul, Pak. Zikrul. Eh, Diki, Hilmi, Febrian Rico tadi kayaknya ada. Zikrul nggak hadir. Apa namanya? Ya silakan yang bertanya dari kelompok top top. Febrian Rico kayaknya. Febrian Rico, Hilmi sama eh siapa tadi? Diki, ada pertanyaan? Sedikit, sedikit. Saya juga oke. Ya udah, kalau belum nanti kalau sudah selesai saya ini kan ya. Apa namanya? eh Nanti saya dulu. Oke. Pertanyaan saya kenapa harus direkonstruksi nih? Apa namanya? Emang Undang-Undang Wakaf itu presnya Undang-Undang tahun 2004. Nah ini udah lama banget kayaknya udah mau ada Undang-Undang Wakaf yang baru deh kayaknya. Sebenarnya ini kalau masa diskusi undang-undang tuh udah lama banget kalau nggak salah. Contoh ya kalau kita lihat coba isu Undang-Undang Wakaf itu yang baru seperti apa. Kayaknya ada banyak hal yang lebih menarik. Eh, Misalnya ya. Memang Undang-Undang 2004, tapi ada beberapa eh 2004 ya. Oke, jadi rekonstruksi itu udah lama ini. Isu barunya itu misalnya ya kendala dalam sertifikasi Nazir Wakaf atau kesiapan Nazir Wakaf dalam mewakafkan produktif misalnya itu menarik misalnya. Kesiapan kan banyak banget Nazir Wakaf yang masih tradisional ya di daerah-daerah di ini aset wakaf yang baik di NU ataupun Muhammadiyah itu menarik untuk dikaji gitu ya. Jadi saran saya ini sebenarnya studinya
masih dipertanyakan hal kebaruannya gitu ya. Mungkin apakah mungkin tujuannya itu hanya sekedar mencari atau mendiskusikan latar belakang dari undang-undang wakaf yang sudah lama gitu ya. Kemudian sebenarnya menarik sih yang ada kalau kalian membahas wakaf tuh wakaf uang, wakaf melalui uang, ya kan. Kemudian konflik tentang sengketa wakaf ya. Itu juga menarik, bisa jadikan studi kasus. Misalnya ada tuh rumah sakit Yarsis itu termasuk salah satu tanah wakaf yang bersengketa antara pengurus yayasan, eh, pemilik dari rumah sakit tersebut sehingga tidak bisa optimal beroperasi gitu ya. Jadi banyak sebenarnya, tapi kalau kamu pakai judul ini tuh masih sangat umum. Saya masih kurang melihat adanya kebaruan dari studi itu gitu ya. Perspektif. Eh, jadi itu harus di ini. Cara taunya gimana ya harus banyak membaca supaya kalian tahu. Saya ada kisah ini ya. Jadi memang harus baca dan banyak sekali membaca. Nah ini ya, ini udah banyak banget di sini nih. Bahkan ini udah nasional wakaf uang, macam-macam. Undang-undang wakaf tuh udah lama. Itu yang mau direvisi gitu ya. Eh, Kalau lihat dari judulmu tadi, di sini malah ada wakaf Makosid Al-Usroh Jamaluddin Atiyah. Nah, ini masalah ada Makosid Usroh juga. Nih wakaf tunai berjangka. Kalau kamu tadi kan masih wakaf produktif ya, umum sebenarnya. Ya sebenarnya sama aja. Nah ini saya melihat ya hampir mirip lah dengan ini. Dan itu yang masih menjadi PR untuk didiskusikan ya. Mana yang baru, peluang apa, itu tolong dicari kembali. Kemudian metode apakah analisis yuridis cukup gitu ya. Kalau analisis yuridis cukup itu nanti paling bisa jatuhnya itu PKMAI. Kalau kalian bisa ngambil sumber data wawancara dan sebagainya, perspektif pengelola, persepsi penazir wakaf dan lain sebagainya itu bisa PKM RSH karena itu yang membutuhkan dana kan untuk logistik mencari sumber data. Nah, oke, baik sekarang saya tanya lagi ke Tobi Top dan ada pertanyaan Tobi Top atau dari kelompok satu lagi Tobi Top Nggak ada dan pertanyaan, Bang. ah ada pertanyaan Diki? Nggak ada, Pak. Belum ada. Nggak ada, oh, ya Sementara wes. belum ada. Oh, ya udah. Baik, kalau nggak ada, ya kita ini kan lah. Karena udah jam 3 juga ya, saya janji tadi tidak lama. Mengganggu Ya, mungkin juga ada yang sholat asar. Saya apa namanya, coba share screen di sini. Kita hari ini belajar tentang studi kasus gitu ya. Nah, ini menarik nih, studi kasus itu ada nggak studi kasus pengelolaan wakaf yang cukup unik gitu ya. Itu menarik gitu untuk distudi kasuskan. Jadi sesuatu yang jarang terjadi dan hanya pada kasus-kasus tertentu. Kalau bahasa Inggrisnya itu just in case. Nah, itu menarik sebenarnya distudi kasuskan karena tidak terjadi ke semua orang atau semua objek gitu ya. Nah, studi kasus ini sebenarnya kekuatannya adalah atau yang membedakannya adalah mirip kita apa namanya dengan eh mengkaji sebuah kasus gitu ya. Contoh penegak hukum itu baru bisa menetapkan status tersangka ketika punya dua alat bukti yang sah. Jadi tidak cukup satu, harus dua keterangan lah. Misalnya Diki melihat Mandari Masi melakukan ini, itu kan saksi. Buktinya apa lagi? Oh ada CCTV Mandari Masi sedang melakukan apa? Nah, itu jadi bukti kuat tuh. Keterangan saksi yaitu Diki dan juga bukti CCTV. Itu udah cukup untuk menentukan ini sebagai tersangka. Sebenarnya itu kalau kalian lihat undang-undang itu tuh mirip dengan ayat Al-Qur'an ya syahida ini itu ada dua saksi itu ya. Makanya kalau kalian berakad itu harus ada dua saksi yang menguatkan. Oke, contoh jadi kasus-kasus tertentu misalnya mahasiswa yang punya problem ya ataupun pendidikan bercocok tanam yang tidak umum ya. Kemudian tentang masalah sekolah swasta atau homeschooling ya. Dan sebenarnya bukan hanya kasus-kasus buruk tapi juga kasus-kasus apa namanya secara event, aktivitas ongoing
hal-hal yang baik, misalnya Mandari Masi ini adalah satu-satunya mahasiswa yang setiap malam bangun tahajud gitu ya. Nah, itu jadi studi kasus itu. Kenapa Mandari Masi bisa bangun malam tiap hari gitu ya. Bisa studi kasus. Kan juga ada intrinsik, instrumental, multiple. Contoh, kalau intrinsik ini mendalam dari apa yang ada kandungannya. Kita lihat ini jam, tapi pada dasarnya di dalamnya itu ada banyak komponen. Ya, misalnya kadang studi kasus dari suksesnya seseorang hijrah misalnya dari judi online gitu ya. Ternyata faktornya banyak banget. Kemudian ada juga yang banyak apa namanya studi-studi kasus yang kalau kita permasalahkan itu sebenarnya bisa menginspirasi dunia-dunia lain untuk membuka mata terkait isu yang diangkat. Kemudian juga bisa multiple. Jadi contoh kadang ini semua sama ya nilainya F. Jadi ada 3 orang atau 3 BMT bangkrut. Maka itu bisa menjadi studi kasus multiple atau beberapa studi kasus sekaligus. Nah, kita akan langsung kepada contoh ya, contoh artikel. Nah, jadi saya harap kamu bisa cari isu ya, apa namanya kisah sukses story lah dari Nazir Wakaf apa gitu ya, yang bisa sangat membantu wakaf uang yang sangat sukses, misalnya studi kasus di mana gitu ya. Brilian dan kawan-kawan itu bisa menjadi studi kasus. Contoh ini desa wisata, beberapa kebijakan untuk menjaga apa namanya hal yang spesifik terkait kelokalan dan pembangunan sosioekonomi yang berkelanjutan. Sebuah studi kasus di satu tempat namanya Valley of King atau Guru Hilwi Valley. Mungkin bisa Desa Kemuning, wakaf di pondok pesantren apa gitu ya. Itu sebuah studi kasus. Bahkan ada beberapa pondok walaupun saya belum melihat ada studinya ya. Wakaf diri. Jadi yang diwakafkan tuh orang mewakafkan dirinya untuk bekerja di pondok dan lain sebagainya. Itu juga suatu hal yang sangat kasuistik ya. Jadi tidak semua berlaku seperti itu. Tapi saya kira saya belum pernah bahas ada yang melakukan studi terkait itu, wakaf diri itu ya. Walaupun itu mungkin bid'ah juga mungkin. Tapi enggak, sebenarnya kita menganggap ini proses bagaimana seseorang mungkin dia mengabdikan banyak hal non fisiknya gitu ya kan, karena mengabdi di pondok kan bukan masalah apa yang kita kasih dari materi tapi mungkin yang non materi dari waktu, kemudian tenaga pikiran. Nah itu menarik, wakaf apa ya namanya itu ya, itu menarik lah didiskusikan ya. Jadi bukan wakaf diri tapi wakaf apa namanya tenaga dan lain sebagainya. Nah contoh ini ya, pentodologi ini adalah eh, studi kasus pada aktivitas turis di desa wisata. Nah, ini diteliti kemudian jadikan sebuah riset. Kemudian contoh dari beberapa kasus misalnya, ini ada studi tentang apa namanya e-commerce desa. Jadi jual beli apa namanya e-commerce itu kan jual beli online ya di sebuah wilayah desa, sebuah studi kasus 11 desa, 11 kota di 4 wilayah. Nah, ini menarik. Makanya di Cina kenapa maju ya? Karena desanya aja juga sudah melek e-commerce. Ada 11 ton, kemudian apa namanya? Memformulasikan data-data yang ada untuk membuat adanya manfaat, tidak manfaat, ataupun peluang dan ancaman terkait e-commerce di pedesaan, di 11 kota. Nah, itu contoh ya. Jadi silakan nanti menurut saya punyanya Brilian ini harus rekonstruksi ulang apa namanya ke apa namanya kebaruannya, kemudian ide kreatifnya gitu ya, supaya bisa menarik. Yang satu juga sama. Jadi teman-teman harus bersemangat gitu. Jadi jangan hanya sekedar jadi Pak ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah kita ini aja ya, masalah kita selesai kuliah enggak. Kamu harus kita membuat sesuatu yang kita niatkan di awal itu ini bisa mean something gitu ya. Mean something tuh ini bisa berdampak lah sedikit. Niatnya udah tulus dulu gitu. Tapi kalau niat kita yang penting lulus, yang apa namanya niat kita hanya terlalu pendek lah ya. Tidak ada ya niatnya niat pribadi gitu. Yang penting selesai, yang penting ini.
Coba bayangkan kalau kita benar-benar niatkan tulus gitu ya, hal baru gitu, itu insya Allah Allah mudahkan jalannya. Itu biasa sering saya ini kan ya, jadi itu kayak filosofi dan juga sebuah apa karakter ya. Jadi kita membuat sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tapi diantaranya kita berharap yang kita lakukan ini bisa mean something lah. Mungkin nggak everything, tapi something ada udah cukup. Tapi kalau kita cuma sekedar ya apa menggugurkan tugas ya itu bisa jadi nggak means apa aja. Dan itu yang kita hindari. Jadi tolong diramu lagi. Jadi dan ketika itu ada kebanggaan, ada ini itu akan mengubah cara jalannya hidup ya. Di antaranya itu dan bersemangat. Jadi salah nggak apa-apa, tapi itu dalam rangka memberi something tadi ya. Daripada sekedar "Oh, udah kita gini aja gitu tapi kurang maksimal. Ya. Baik, mungkin itu aja hari ini ya. Kita akhiri sampai bertemu minggu depan offline di kelas. Semoga diskusinya lebih hangat juga, semuanya bisa datang juga. Jangan lupa, masih ada ya yang presentasi ya. Yang presentasi minggu depan itu siapa ini? Eh, kelas C itu hampir semuanya sudah tinggal satu. Kelompoknya Dimas Amril ya. Tapi kalaupun mereka nggak datang ya berarti kita fokus materi. Ya. Ya, baik, kita akhiri ya dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, jangan lupa ini ya presensinya, presensi dan juga apa namanya eh, soal kuisnya juga jangan lupa ya sama presensi online-nya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah Baik, Bang. alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama izin ya.